Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa la na'budu illa iyyah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ballagha risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina al-karim Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ibu bapak hadirin hadirat sekalian, jamaah masjid Baitul Mukminin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengawali dari kajian yang ingin saya sampaikan dengan tema jadilah umat yang bisa mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti di akhirat. Maka kita awali dengan memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita sekalian. Sehingga dengan nikmat tersebut mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari begitu banyak nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka nikmat iman dan Islam merupakan nikmat yang paling utama dalam kehidupan kita. Karena dengan nikmat iman dan Islam pula lah insyaallah nanti di akhirat kita akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya. Dan dengan nikmat iman dan Islam pula lah mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api nerakanya. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang senantiasa istiqamah di dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Ibu bapak hadirin sekalian, jamaah Masjid Baitul Mukminin yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala memuliakannya. Bahkan di dalam ayat Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala memuji kepada umat Nabi Muhammad SAW. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar
munkari wa tu'minuna billah. Kuntum khaira ummah. Kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, adalah sebaik-baik umat. Jadi ayat ini ayat untuk memuji umat Nabi Muhammad SAW, bahwa umat Nabi Muhammad adalah kuntum khaira ummah. Kalian adalah sebaik-baik umat, umat yang the best. Ukhrijat linnas, yang dilahirkan untuk manusia. Ta'muruna bil ma'ruf, kalian memerintahkan yang ma'ruf. Wa tanhauna 'anil munkar, dan kalian melarang kemungkaran. Wa tu'minuna billah, dan kalian juga beriman kepada Allah. Ila akhir ayat ini masih ada lanjutannya. Namun yang ingin saya sampaikan adalah awal dari ayat ini yang ada di surat Al-Imran, bahwa Allah SWT menyebutkan kuntum khaira ummah, kalian adalah sebaik-baik umat. Sebetulnya ayat ini kalau kita lihat turun kepada para sahabat Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, di mana para sahabat dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kata kuntum khaira ummah. Kalian adalah sebaik-baik umat. Karena begitu banyak sahabat yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Termasuk salah satunya adalah di dalam surat At-Taubah, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar alladhina ittaba'uuhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu anhu ila akhir ayat. Orang-orang yang lebih dahulu mereka masuk Islam, minal muhajirin wal ansar, dari kalangan muhajirin dan ansar, walladzina taba'u, yang mengikuti mereka, radhiyallahu anhum wa radu an, Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Wa'adda lahum jannat tajri tahtal anhar, dan Allah Subhanahu wa taala telah sediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Artinya begitu banyak pujian-pujian Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabat. Nah, sekarang kita bisakah mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa taala dalam ayat Al-Qur'an? Para ulama menjelaskan, kalau kita ingin bisa mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa taala sebagai kuntum khaira ummah, sebagai umat yang the best, umat yang terbaik, maka kita harus mengikuti bagaimana langkah-langkah para sahabat agar kita bisa menjadi umat yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat Al-Qur'an ini. Ya, alhamdulillah. Nah, oleh karena itulah para ulama membagi dua, bahwa umat itu ada yang dikenal dengan ummatul ijabah, dan yang kedua adalah ummatul dakwah. Apa itu ummatul ijabah? Umat yang memang diakui sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Yang kedua adalah ummatul dakwah, umat yang cuman sekedar ngaku-ngaku. Kalau ditanya, ente umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bukan. Oh, saya umat Nabi Muhammad, tapi nggak ngaji, nggak sholat, nggak bisa baca Quran. Nah, yang model-model gini itu cuman sekedar ummatud dakwah, umat yang cuman ngaku-ngaku. Di sana ada yang dikenal dengan ummatul ijabah, umat yang memang diterima sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan sampai ada orang yang ngaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi apakah pengakuannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena ketika mereka menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka konsekuensinya adalah sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Setiap umatku mereka akan masuk ke dalam surga kecuali mereka yang mau, yang tidak mau. Illa man aba itu apa? Kecuali mereka yang tidak mau.
Kalau saya tanya, kira-kira bapak-bapak, ibu-ibu mau gak masuk surga? Pasti. Karena tujuan akhir kita adalah masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuan akhir. Karena di akhirat nanti cuma dua pilihan. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Sekelompok orang ada yang masuk ke dalam surga dan sekelompok orang ada yang masuk ke dalam neraka. Bagi mereka yang menjadi umat Nabi Muhammad SAW, Allah Subhanahu wa taala sediakan surga bagi mereka. Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Setiap umatku mereka akan masuk ke dalam surga kecuali mereka yang enggak mau. Para sahabat bertanya, "Wa man ya'ba ya Rasulullah?" Siapa itu orang yang enggak mau masuk surga? Semua orang pasti mau masuk surga. Jangankan kita sebagai orang yang sering sholat di masjid, duduk di pengajian, orang yang tukang mabok aja takut tukang mabok. Kalau yang mabok itu cuma sekali-sekali, tapi kalau tukang emang kerjaannya mabok, namanya tukang ya. Jadi apa? Ditanya, ente mau masuk surga gak mau? Padahal dia tukang mabok. Karena memang siapapun mereka akan mau masuk surga. Makanya ketika Rasulullah mengatakan illa man aba, kecuali mereka yang gak mau. Maka para sahabat bertanya, waman ya bayar Rasulullah, siapa itu mereka yang enggak mau masuk surga? Apa kata Rasulullah SAW? Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Barang siapa taat kepadaku, mereka akan masuk ke dalam surga. Tapi barang siapa yang durhaka kepadaku, tidak mentaatiku, tidak menjalankan sunnahku, faqad aba, sesungguhnya dia tidak mau masuk surga. Jadi masuk surga itu bukan dengan ucapan, tapi bagaimana dengan perilaku. Mau gak menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala? Mau gak menjalankan sunnah Rasulullah SAW? Jamaah sekalian rahimakumullah. Nah, di akhirat ketika orang sebelum menuju kepada akhirat, maka dia masuk ke dalam kubur dulu. Jadi kalau orang ingin menuju, harus masuk ke dalam apa? Kubur. Karena kubur itu awal manzilin ila manzilatil akhirah. Kubur itu merupakan tempat yang pertama untuk menuju tempat akhirat. Makanya kubur itu disebut dengan alam barzakh, alam peralihan dunia dan akhirat, antara dunia dan akhirat. Dunia dia sudah tinggalkan, akhirat belum dia masuki, maka dia masuk ke dalam kubur. Sehingga kubur bukanlah sebuah tempat peristirahatan terakhir. Karena banyak orang yang mengatakan, mari kita antarkan saudara kita ke tempat peristirahatan terakhir. Kayaknya enak banget di kuburan diistirahat gitu. Kan gitu. Kubur bukanlah sebuah tempat di mana dia akan tidur panjang. Oh, dia tidur panjang tuh. Bukan. Tapi justru kubur adalah sebuah tempat di mana dia akan menghadapi proses-proses kehidupan setelah dia mati di dunia. Setelah dia mati di dunia, dia masuk ke dalam kubur dan dia akan menghadapi proses-proses yang begitu panjang, yang lebih panjang daripada kehidupan dunia dan daripada kehidupan dunia. Lebih panjang, lebih lama. Mulai dari proses pertama, ja'al malakani, datanglah dua malaikat, su'alul malakain, dan dua malaikat itu akan bertanya, siapa dia? Malaikat Munkar dan Nakir. Tahu Pak Munkar dan Nakir, Mbak? Bu, tahu gak Bu? Kenal? Saya belum kenal. Ada yang mau kenalan? Datang malaikat tanya, Marrabbuk wa man nabiyuk? Siapa Rabb kalian? Siapa nabi kalian? Itu akan ditanya. Kalau dia bisa menjawab, dia akan mendapatkan nikmat surga. Tapi kalau dia tidak bisa menjawab, dia akan masuk ke dalam azab. Jadi dia akan mendapatkan nikmat kubur, bukan nikmat surga, nikmat kubur. Dan kalau dia tidak bisa menjawab, dia akan mendapatkan azab kubur. Artinya bahwa di dalam kubur itu ada nikmatnya, tapi juga di sana ada azabnya.
Makanya Rasulullah SAW ketika tasyahud akhir, beliau senantiasa berdoa, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr, salah satunya. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab jahannam, dari siksanya neraka jahannam. Wa min azabil qabr, aku berlindung juga kepadamu ya Allah dari siksa kubur. Berarti siksa kubur. Begitu juga ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra bil qabrain, beliau melewati dua kubur, maka kata Rasulullah SAW kepada para sahabat, yang saat itu juga ada yang ikut, innahuma yu'adzibani wa ma yu'adzibani bikabir. Kata Rasulullah SAW kepada para sahabat, sesungguhnya ini dua kubur sedang diazab, dan dia diazab itu bukan karena hal-hal yang dianggap besar, mungkin dianggap enteng. Jadi innahuma yu'adzabani wa ma yu'adzabani bikabir. Sesungguhnya dua kubur ini sedang diazab, dan diazab itu bukan karena sebab hal-hal yang dianggap besar. Maka kata para sahabat, apa itu? Ini yang satu nih kata Rasulullah, orang yang yamshi bin namimah. Satu kubur ini adalah orang yang dimana penghuni kubur ini orang yang suka melakukan namimah. Apa itu? Adu domba. Suka memprovokasi, tukang memprovokasi di kampung. Kalau ada dia nih, gara-gara dia orang habis deh, berantem dulu. Kenapa? Suka memprovokasi nih, nggak aman nih orang ini. Yang satu lagi, la yastabri'u bil istinja, atau disebutkan la yastanji bil baul. Orang ini ceboknya, istinjanya nggak bersih. Tahu gak istinja? Istinja itu dalam bahasa fikih namanya cebok kalau bahasa kita. Jadi artinya apa? Kencingnya nggak apa? Istinjanya nggak bersih. Kenapa? Karena kalau kencing dia istinja nggak bersih, lalu dipakai untuk sholat, maka sholatnya kira-kira sah nggak? Enggak. Kenapa? Karena masih ada najis. Sebab kemaluannya kena najis. Itu kan dianggap nggak besar kan, kecil. Padahal justru yang bisa menyebabkan azab kubur. Tapi di sana juga ada orang yang mendapatkan nikmat kubur. Itu baru proses pertama. Kemudian setelah itu apa? Proses yang kedua, yaumul ba'si, di mana manusia akan Allah Subhanahu wa taala dari alam kubur. Semua manusia. Ya wailana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Apa? Ya wailana, wah celaka nih. Ini Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yasin. Kita sering baca surat Yasin tapi kita nggak paham. Padahal surat Yasin itu berbicara tentang masalah akhirat. Makanya ketika habis selesai baca surat Yasin biasa-biasa aja gitu. Padahal kalau kita cermati, kita tadaburkan, kita pahamkan bagaimana isi daripada surat Yasin, kita akan menangis. Salah satunya, ya wailana, wah celaka kami nih, kata orang kafir. Man ba'atsana min marqadina, siapa yang bangunin kami dari tempat tidur kami? Siapa yang bangkitkan kami dari kubur? Maka di situ ada bacaan saktah, berhenti sejenak tanpa mengeluarkan napas. Dijawab oleh Allah SWT. Hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Inilah janji Allah dan Allah sudah menyampaikan bahwa nanti ada mana manusia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kubur. Pada saat dibangkitkan, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughnihi.
Yauma yafirul mar'u min akhi. Pada hari di mana manusia akan lari dari saudaranya. Wa ummihi wa abi, dia akan lari dari ibunya, dari bapaknya. Wa sahibatihi wa bani, dia akan lari dari istrinya, dia akan lari dari anak-anaknya. Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Karena setiap orang saat itu memiliki urusannya masing-masing di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia tidak mau tahu bagaimana urusan orang lain. Ini hari setelah manusia dibangkitkan. Kemudian masuk kepada yaumul mahsyar, di mana manusia akan dikumpulkan di dalam satu tempat yang namanya kalau bahasa kita padang mahsyar. Padahal kata-kata mahsyar itu dia kata-kata hasyara, yang artinya apa? Tempat di mana manusia akan dikumpulkan. Ya. Cuman bahasa kita apa? Di padang mahsyar. Padang itu apa sih? Lapangan ya. Padahal ya mahsyar itu tempat dikumpulkan manusia oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu lari kesana kemari, kucar kacir, masuk lagi kepada yang dikenal dengan yaumul hisab. Manusia akan dihisab seluruh amalannya. Masuk lagi kepada yaumul mizan, akan ditimbang seluruh amalannya. Masuk lagi kepada as-sirat, di mana manusia akan berjembat. Sebelumnya masuk kepada haud, umat Nabi Muhammad. Mereka akan masuk, akan bisa minum haud telaga Rasulullah SAW. Kemudian masuk kepada as-sirat, dan as-sirat itu orang yang mau masuk surga juga harus melalui as-sirat, jembatan. Dan akhir daripada proses kehidupan akhirat adalah fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Sekelompok orang ada yang masuk ke dalam surga, dan sekelompok orang ada yang masuk ke dalam neraka. Itu akhir. Nggak ada yang tengah-tengah. Aneh sih nggak mau masuk surga, tapi juga nggak mau masuk neraka. Nanti di mana? Di tengah-tengah, nggak ada. Itu pemahamannya Mu'tazilah. Bahwa mereka mengatakan orang yang berdosa besar, tapi dia masih apa? Orang yang berdosa besar itu dia nggak masuk surga, nggak masuk apa? Neraka. Dia akan masuk ke dalam sebuah tempat yang dikenal dengan al-manzilah bainal manzilatain. Tempat di antara surga dan neraka. Jamaah sekalian rahimakumullah. Akhirat adalah sebuah tempat di mana begitu panjangnya proses kehidupan manusia. Namun di sana ada orang-orang yang beruntung yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang begitu panjang, hadis yang disampaikan dalam riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu an, di mana Rasulullah SAW mengatakan, "Uridtu alayya al-umam." Aku diperlihatkan umat-umat. Maksudnya kapan? Saat Rasulullah SAW Isra Mi'raj. Jadi diperlihatkan bagaimana gambaran umat-umat nanti di akhirat. Fara'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa ma'ahu ar-rahd. Dan aku melihat ada seorang nabi yang bersama nabi tersebut ada yang ngikutin cuman 10 orang kurang. Jadi umatnya cuma 10 orang kurang. Jadi mereka nanti di akhirat masing-masing kaumnya, masing-masing umat mereka akan bareng bersama nabinya. Termasuk kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, kita juga akan bareng nanti bersama Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Sehingga Rasulullah SAW diperlihatkan bahwa aku diperlihatkan ada seorang Nabi yang cuman pengikutnya cuman 10 orang kurang. Kemudian wan Nabi wa ma'hu ar-rajul war-rajulain. Dan aku juga diperlihatkan ada seorang Nabi yang pengikutnya cuman 1 orang atau 2 orang kelihatannya. Jadi pengikutnya cuman apa? 1 orang atau 2 orang. Jadi tidak semua Nabi itu banyak pengikutnya. Ada yang cuma 10 kurang, ada yang cuma 1 atau 2 orang. Bahkan disebutkan lagi wan nabi walaisa ma'hu ahadun. Ada seorang nabi yang dia tidak punya pengikut, sendiri aja. Ada apa? Nabi yang tidak pengikut. Idrufi ali sawadun azim. Ketika aku menengok, ternyata ada seorang nabi yang dia membawa sawadun azim, umat yang banyak. Kemudian fadhanantu annahum ummati. Aku kira itu adalah umatku.
Karena umat yang terbanyak adalah umat Nabi Muhammad SAW. Aku kira itu umatku. Kemudian Allah SWT menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, Hada Musa wa qaumuh. Ini Musa dan kaumnya. Jadi Nabi Musa punya kaum juga banyak. Sehingga para ulama mengatakan kaum yang paling banyak setelah umat Nabi Muhammad SAW adalah kaumnya siapa? Nabi Musa. Hada qaumu Musa. Ini adalah kaumnya Musa. Ya. Kemudian fanazartu, kemudian aku melihat lagi ke tempat lain, faidan sawadun a'zam. Aku melihat bagaimana orang yang sawadun a'zam, mereka bergerombolan. Kemudian kata Allah SWT, hadhihi ummatuk, ini umatmu. Ya. Dan orang-orang yang bergerombolan tersebut, wa ma'ahum sab'una alfan yadkhuluna jannata bighairi hisabin wala 'adzabin. Mereka adalah orang-orang yang berjumlah 70.000 yadkhulunal jannata bighairi hisabin wala 'adzabin. Mereka lah yang akan masuk ke dalam surga enggak pakai diadab, enggak pakai dihisab. Berapa orang? 70.000. Ini hadisnya sahih. Saya sengaja kalau ceramah pakai bawa kitab biar bisa dipertanggungjawabkan. Jadi bukan hanya sekedar wah terus bisa-bisaan Ustaz. Enggak, nih ada. Kalau enggak percaya baca dia sendiri nih. Tapi enggak ada apa? Enggak ada barisnya. Kenapa? Karena hurufnya bukan botak lagi, gundul. Jadi enggak apa? Silakan baca deh itu. Jadi yadkhulunal jannata bighairi hisabin wala adzabin. Mereka akan masuk ke dalam surga bighairi hisab wala adzab. Enggak pakai dihisab, enggak pakai diadab, langsung. Karena nanti ada orang yang masuk ke dalam surga dihisab dulu, panjang hisabnya. Ada yang diadab dulu, tapi ini langsung. Kemudian setelah itu para sahabat bertanya, "Fala alahum?" Barangkali mereka adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan barangkali mereka adalah orang-orang yang dilahirkan dalam keadaan Islam dan mereka tidak pernah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi para sahabat mengira-ngira, ini mungkin adalah sahabat Rasulullah nih yang 70.000. Ya. Ini adalah mungkin mereka adalah orang-orang yang dilahirkan dalam keadaan Islam yang tidak pernah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW pun menyampaikan siapa mereka yang 70.000. Kenapa bisa masuk yadkhulunal jannata bighairi hisabin wala adzabin? Mereka bisa masuk ke dalam surga enggak pakai diadab, enggak pakai dihisab. Humul ladzina yastarqun. Mereka adalah orang-orang yang tidak pernah minta diruqyah. Tidak minta. Tapi kita diruqyah boleh. Cuman kalau celamitan terus enggak boleh. Ruqyah saya enggak. Jadi minta enggak boleh, tapi kalau kita diruqyah boleh. Nah, kenapa? Karena minta berarti dia tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala itu kurang. Gitu. Tawakalnya. Nah ini. Jadi ini kembali kepada tauhid. Kemudian wala yakun, mereka juga tidak minta diobati dengan cara kai. Wala yatatayyarun, mereka juga tidak percaya kepada tatayur. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Makanya ditutup hadis ini wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka adalah orang yang senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi tawakalnya adalah orang yang tawakalnya tinggi sekali mereka. Sehingga semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, kalau begitu kita enggak boleh diruqyah? Boleh. Karena ada di sahabat juga mereka diruqyah oleh Rasulullah SAW. Kalau gitu kita nggak boleh berobat? Boleh. Cuman kita kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kan kadang-kadang orang ketika berobat lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita datang ke dokter, yang kita ucapkan apa? Dok, tolong sembuhkan saya. Kira-kira betul gak kalimatnya? Bukan. Dok, tolong obatin saya. Obat. Kenapa? Karena yang menyembuhkan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dokter cuma ngobatin doang. Kalaupun dia mengobati bisa berhasil, bisa enggak. Kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Makanya ketika apa? Seorang dokter yang muslim ketika dia nyuntik, sekarang udah gak zaman nyuntik ya sekarang ya. Minum obat sekarang. Kalau zaman dulu sebentar-sebentar nyuntik. Kadang-kadang sini hampir mendung. Zaman dulu tuh gak inget gak Pak? Zaman dulu saya juga gak ngalamin tuh. Tuh gak mendung. Suntikannya suntikan apa? Cacar. Sampai gini hari masih apa? Bertanda. Mungkin ada bapak-bapak yang masih bertanda ini. Sekarang udah gak ada Pak yang begitu. Jadi apa? Minum obat bismillah. Bismillah. Kenapa? Karena bukan obat yang menyembuhkan, tapi yang menyembuhkan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah orang-orang yang yatawakkalun wa ala rabbihim yatawakkalun. Kemudian jamaah sekalian rahimakumullah. Faqama Ukasyah. Ada salah seorang sahabat Nabi yang namanya Ukasyah. Ya. Namanya Ukasyah bin Muhsin. Faqalu, ya Rasulullah, ud'ullaha ayyaj'alani minhum. Wahai Rasulullah, doakan kepada Allah agar Allah jadikan saya termasuk dari golongan 70.000 orang. Sahabat, dia minta agar Rasulullah doain biar dia bisa masuk ke dalam golongan yang 70.000 orang yang bisa masuk ke dalam surga, nggak pakai dihisab, nggak pakai diadab. Apa kata Rasulullah? Anta minhum. Engkau termasuk golongan 70.000 tadi. Melihat ini, para sahabat yang lain, wah berebut apa? Berebut. Ya Rasulullah, kalau gitu saya juga dong. Ud'ullaha ayyaj'alani minhum. Saya juga mau doakan agar saya juga termasuk golongan dari orang yang 70.000. Apa kata Rasulullah? Qad sabaqaka Ukasah. Udah keduluan Ukasah. Kenapa? Ukasah mintanya langsung spontan. Kalau ini pas ngeliat Ukasah minta, dia minta ngikutin. Tapi ini kata para ulama, jawaban Rasulullah qad sabaqaka Ukasah, sudah kedahuluan apa? Ukasah, ya. Itu bahasa yang artinya menutup. Karena kalau enggak semuanya sahabat minta. Makanya Rasulullah tutup kalimatnya dengan qad sabaqahu Ukasah atau qad sabaqaka Ukasah, udah keduluan Ukasah. Yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memutuskan harapan sahabat. Kalau begitu saya nggak bisa dong, cuma Ukasah doang. Tidak. Ini menjelaskan bahwa semua bisa masuk ke dalam 70.000 orang. Ya. Yang penting tadi syaratnya. Ya. Yang penting apa tadi syaratnya? Nah, oleh karena itulah jamaah sekalian rahimakumullah, begitu panjang dari proses kehidupan akhirat. Ternyata di sana ada orang yang mendapatkan masuk ke dalam surga 70.000 orang yang yadkhulunal jannata bighairi hisabin wala adabin. Enggak pakai diadab, enggak pakai dihisab. Namun ada proses yang begitu panjang di mana mereka begitu luar biasanya, ya. Sehingga mereka sudah begitu letih menghadapi proses-proses apa? Akhirat. Sehingga di antara mereka mengatakan, siapa kira-kira yang bisa memberikan kita syafaat pada hari ini untuk memutuskan hukum yang begitu panjang. Akhirnya ada di antara mereka yang mengatakan, "Utu ila Adam." Kalau gitu mari kita datanglah kalian kepada Adam. Li'annahu abul bashar. Karena dia adalah bapak manusia. Allah Subhanahu wa taala ciptakan dia dengan tangannya langsung. Allah tempatkan dia di apa? Di surga. Jadi begitu apa? Luar biasanya Nabi Adam. Akhirnya mereka pun datang kepada Nabi Adam. Nah, ketika mereka datang kepada Nabi Adam, kemudian Nabi Adam apa? Mereka mengatakan, "Ya Adam, anta abul bashar." Engkau adalah manusia. Bapaknya apa? Manusia. Tolonglah saya saat ini untuk memutuskan hukum, karena begitu panjangnya proses-proses di akhirat ini. Kata Nabi Adam, saya nggak mampu. Saya nggak mampu. Jadi Nabi Adam itu menyebutkan bagaimana apa? Dia pernah berbuat salah ketika dilarang untuk apa? Makan khuldi, maka dia makan juga. Ya, sebab apa? Pohon yang dilarang dia makan. Datanglah engkau kepada Nabi Nuh. Datanglah engkau kepada apa? Nabi Nuh. Sampai kepada Nabi Nuh, ya Nuh, anta awalul mursalin. Engkau adalah pertama yang menjadi seorang rasul. Tolonglah saya. Kata Nabi Nuh, saya nggak mampu.
Karena saya udah berbuat dakwah, ya, menyampaikan dakwah 950 tahun, cuman sedikit umatnya. 1000 tahun kurang 50. Ada gak di sini umur yang 1000 tahun kurang 50? Nabi Nuh, panjang umurnya. Oleh karena itu datanglah kalian kepada Nabi Ibrahim. Sampai Nabi Ibrahim, ya Ibrahim, anta Khalilur Rahman. Engkau adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Tolonglah saya saat ini. Kata Nabi Ibrahim, saya nggak mampu. Kenapa? Karena saya pernah melakukan hal-hal yang mungkin dianggap dosa bagi kebanyakan orang. Padahal itu tidak. Pertama apa? Ketika Raja Namrud mencari wanita yang cantik, maka istrinya Nabi Ibrahim itu yang namanya Sarah itu cantik. Ya, cantik. Ketika dia lihat, maka ditanya, ya Ibrahim, apakah ini istrimu? Bukan, dia adalah saudaraku. Ya. Kata para ulama, Nabi Ibrahim nggak berbohong. Karena Nabi nggak boleh bohong. Karena sifat Nabi apa? Sidik, amanah, tabligh, fatonah. Sidik, selalu benar. Tidak boleh seorang Nabi itu berbohong. Amanah, selalu menyampaikan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, risalah. Tabligh, menyampaikan. Fatonah, cerdik, seorang Nabi harus cerdik, cerdas. Kenapa? Karena memang kata ulama mengatakan innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu apa? Bersaudara. Jadi saat itu, karena kalau dikatakan istrinya nanti akan diambil oleh Namrud. Tapi kalau saudara perempuannya enggak. Kemudian ketika kaum Namrud itu sedang melakukan upacara tahunan untuk menyembah berhala-berhala. Jadi kalau bahasa kita hari rayanya dia untuk menyembah berhala, maka Nabi Ibrahim nggak ikut. Kemudian Nabi Ibrahim tanya, kenapa Anda nggak ikut? Inni sakim, saya lagi sakit. Saya apa? Lagi sakit. Lalu kata para ulama, Nabi Ibrahim nggak bohong. Kenapa? Karena betul sakit. Hatinya sakit bagaimana umatnya menyembah berhala. Umatnya apa? Menyembah berhala. Begitu juga ketika Nabi Ibrahim menghancurkan semua berhala-berhala yang disembah oleh Namrud dan pengikutnya, kecuali satu yang paling besar. Kemudian Nabi Ibrahim pun diadili. Ibrahim, man fa'ala bi alihatina hadza. Siapa yang telah merusak, yang menghancurkan berhala-berhalaku ini? Man fa'ala bi alihatina hadza, siapa yang sudah menghancurkan Tuhan-Tuhan kami ini? Tuhannya hancur. Amin. Nabi Ibrahim dihancurin semuanya. Qala, jawabnya Nabi Ibrahim apa? Bal fa'alahu kabiruhum hadza. Bahkan yang besar inilah yang menghancurkan, yang besar. Apakah Nabi Ibrahim berbohong? Tidak. Yang dimaksud yang besar itu adalah Nabi Ibrahim derajatnya sebagai seorang nabi, seorang rasul adalah besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang melakukan adalah apa? Nabi Ibrahim. Jadi enggak apa? Enggak berbohong. Kenapa? Karena nabi itu harus apa? Sidik. Tapi Nabi Ibrahim merasa khawatir sehingga dia tidak mampu untuk menolong manusia-manusia yang ingin apa? Minta syafaat. Datanglah ada pada Nabi Musa. Sampai pada Nabi Musa, kata Nabi Musa, saya enggak mampu. Karena saya pernah membunuh apa? Seseorang manusia. Saat ada seorang apa? Anak muda berantem dari kalangan Bani Israel. Ya. Kemudian apa? Berantem. Ya. Ketika berantem, kesenggol Nabi apa? Musa. Salah satunya mati. Kesenggol doang. Nabi Musa nggak bunuh, cuma apa? Kesenggol. Kenapa? Karena Nabi Musa itu disebutkan dia fisiknya kuat, kokoh, luar biasa itu. Sampai waktu nimba air aja, itu apa? Cepat sekali. Nimba air untuk menolong apa? Putrinya Nabi Syuaib. Saya nggak mampu. Maka datanglah engkau kepada Nabi Isa.
Kata Nabi Isa, saya juga nggak mampu. Datanglah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam hadis, ummati ummati, bayangkan. Umatku kemari. Analaha, saya bersama kalian berkalian. Bayangkan. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini mengungkapkan bagaimana sayangnya dia kepada umatnya. Ya. Sayangnya dia kepada umatnya sehingga ummati analah, umatku kemari, saya bersama kalian. Kemudian Rasulullah bersujud dengan sujud yang disebutkan lama, sujudnya panjang dan lama. Kemudian ada suara, ya Muhammad, irfa' ra'sak, wasal tu'ta, washfa' tushaffa. Muhammad, angkat kepalamu, warfa', angkat kepalamu, ispa, waspa tu syapa, mintalah tolong maka saya akan berikan pertolongan. Jadi irfa' ra'sak, angkat kepalamu, wasal tu'ta, mintalah akan diberikan, wasfa' tu syapa, dan mintalah syafaat akan saya berikan syafaat. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, ya. Setelah ada suara itu baru Rasulullah apa? Bangun dan minta agar dia diberikan hak untuk bisa memberikan syafaat kepada umatnya. Inilah yang disebutkan oleh para ulama dengan asy-syafa'atul uzma, syafaat yang besar. Namanya apa? Nggak apa-apa dia mau ngaji juga kucing. Habis yang lain apa pada nggak mau ngaji, maka kucing juga mau ngaji. Jadi ini yang disebut dengan asy-syafa'atul uzma yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat Al-Qur'an. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. Dan di antara sebagian malam bertahajudlah kalian, nafilatan lak, sebagai ibadah tambahan. Asa ayyab'atsaka rabbuka, semoga Allah akan membangkitkan engkau, hai Muhammad, maqaman mahmuda, ke makom yang terpuji. Makom yang terpuji itu apa? Asy-syafa'atul uzma. Jadi syafa'atul uzma, syafaat yang besar yang akan diberikan oleh Rasulullah SAW kepada umatnya biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang akan diberikan? Umatnya. Jadi apa? Umatnya. Nah, kenapa? Karena memang nanti di akhirat manusia butuh pertolongan. Dan para nabi dan rasul mereka akan menolong kaum-kaum mereka, umat-umat mereka. Termasuk Nabi kita, Nabi Muhammad SAW pun akan menolong, akan memberikan syafaat kepada umatnya. Yang dikenal dengan apa? Asy-syafa'atul uzma. Jadi disebutkan dalam hadis ini, dalam apa? Hadis ini, dan juga disampaikan oleh para ulama bahwa asy-syafa'atul uzma adalah al-maqamul mahmud. Jadi makom yang terpuji yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Rasulullah SAW di ahlil mauqif. Orang-orang yang nanti di akhirat mereka akan kesulitan. Mereka dikumpulkan, maka mereka akan diberikan apa? Syafaat oleh Rasulullah SAW sebagai umatnya, yang akan diberikan apa? Syafaat umatnya biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ada juga nanti di akhirat ada yang dikenal dengan apa? Syafa'atuhu li ahlil jannah fi ayyadkhulul jannah. Ada orang yang mau masuk surga tapi susah. Maka itu juga mereka akan diberikan syafaat oleh Rasulullah SAW. Yang ketiga, syafa'atuhu fi ba'di ahlil jannah fi rif'ati darajatihim fil jannah. Jadi ada orang yang akan diberikan syafaat udah masuk surga, maka diberikan syafaat untuk ditingkatkan derajatnya. Jadi nanti di surga itu masing-masing orang derajatnya beda-beda tingkatannya. Ada surganya yang biasa-biasa aja, ada yang kelas ekonomi, ada yang VIP, ada yang VIP plus, macam-macam gitu. Itu apa? Tergantung bagaimana orang tersebut. Tapi Rasulullah bisa memberikan syafaat untuk umatnya, untuk dinaikkan apa? Derajatnya.
Ada lagi asy-syafa'atu fi man istahaqqan nar min ahli tauhid. Syafaat Rasulullah SAW kepada orang yang sebetulnya dia mau masuk neraka, tapi dengan syafaat Rasulullah untuk dimasukkan ke dalam apa? Surga. Kenapa? Karena min ahli tauhid. Dia adalah orang yang ahli tauhid. Ahli tauhid apa? Orang yang bertauhid kepada Allah, beriman. Dan ada lagi syafaat yang orang yang ingin dimasukkan ke dalam neraka, tapi dia ahli tauhid untuk dikeluarkan. Ya, untuk dikeluarkan apa? Dari api neraka. Dan ini syafaat diberikan oleh para nabi dan rasul ya, yang lainnya. Ya. Dan juga ada syafaat orang-orang yang soleh, para ulama, itu juga ada nanti. Artinya bahwa termasuk juga Al-Quran yang kita baca pun akan bisa memberikan apa? Syafaat. Puasa yang kita lakukan di bulan Ramadan juga akan memberikan syafaat. Tapi siapa mereka yang bisa mendapatkan syafaat? Ahlu tauhid. Pertama adalah ahlu tauhid. Mereka yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Udah jam berapa nih? Udah suruh ya? Udah suruh ya? Ya udah. Ini sebetulnya masih panjang nih. Masih panjang, tapi insya Allah nanti kita akan lanjutkan pada setahun yang akan datang mungkin ya. Mudah-mudahan panjang. Jadi ini masih sebetulnya menarik nih, karena kitab ini menjelaskan bagaimana syafaat yang luar biasa. Belum lagi nanti bagaimana syarat-syarat bisa mendapatkan apa? Syafaat Rasulullah SAW. Tapi kena keterbatasan waktu dan matahari juga udah mencolot, tahu mencolot? Udah apa? Udah cahaya udah apa? Udah keluar, sudah surut. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini adalah syafaat. Dengan cara apa? Satu, pertahankan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jalankan perintah Rasulullah SAW menjadi umat yang the best, umat yang terbaik. Yang ketiga, banyakin ngaji, duduk di majelis ilmu, makmurkan masjid, sholat berjamaah, ya, itu juga akan bisa memberikan. Banyakin baca Quran, puasa di bulan Ramadan, dan juga ibadah-ibadah yang lain. Carilah teman yang soleh, karena teman yang soleh disebutkan oleh para ulama juga bisa akan memberikan apa? Syafaat. Kata Imam Syafi'i, kalau anda mendapatkan teman yang soleh, pegang erat-erat. Kenapa? Karena dia yang akan bisa memberikan syafaat nanti. Para ulama juga begitu. Anak kecil yang meninggal akan bisa memberikan syafaat kepada ibunya. Jadi banyak yang bisa akan memberikan apa? Syafaat. Ini saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Astaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.